Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siska Surya Panggabean. Saya adalah guru di SMK Bunda Mulia Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, 13 September 2022, saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan saya yang kedua, aksi kedua pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Nak. Oke, apa kabar hari ini? Oke, hari ini siapkan dulu. Beri salam. Ya, selamat pagi. Oke, apa kabarnya Ellen hari ini? Apa kabarnya Natalia? Mana Natalia? Oke, rambut baru Natalia. Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan absen dulu ya. Farenly, Kenzo, Kevin. Oke, karena semua hadir, syukur kepada Tuhan, kita berdoa hari ini. Yang memimpin kita dalam doa adalah Hana. Silahkan Hana. Siska dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, Amin. Oke, pelajaran kita minggu kemarin ada yang masih ingat nggak? Tentang apa pelajaran kita? Coba Wilson. Perhitungan PPH pasal 21. Iya, tentang perhitungan PPH pasal 21. Ada yang masih ingat tarif PPH pasal 21-nya? Oke, Ellen. 0 sampai 50 juta itu 5%, 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Terus 250 sampai 500 juta itu 25%, di atas 500 juta itu 30%. Iya. Dah, oke, hari ini kita akan belajar pengisian surat setoran pajak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini. Buat apa sih kita belajar pengisian surat setoran pajak? Lihat di sini ada tujuan pembelajaran kita. Buat apa kita belajar ini ya, kira-kira begitu. Nah, coba baca dulu mampu apa? Yang pertama, coba baca Ellen. 1. Menganalisis formulir yang digunakan untuk mengisi surat setoran pajak atau SSP. Iya, jadi peserta didik mampu menganalisis formulir yang digunakan untuk pengisian surat setoran pajak atau SSP. Coba yang kedua, Mustika. Baca dulu tujuan pembelajarannya apa, Mustika? Ini, Nak. Yang kedua buat apa? Iya. Nah, jadi untuk hari ini yang tujuan pembelajaran kita adalah sampai di poin keempat, ya. Minggu depan baru kita mempresentasikan pengisian surat setoran pajak secara elektronik. Kalau hari ini kita sampai ke melakukan pengisian surat setoran pajak PPH pasal 21 secara manual. Oke. Kita lanjutkan. Di sini Ibu ada video untuk menstimulasi anak-anak sebelum kita masuk ke surat setoran pajaknya ya. Coba perhatikan literasi videonya. Ada apa tanggal itu? Hari Minggu. Hari Oke,
tadi sudah kita lihat video singkat tentang membayar pajak. Kira-kira manfaat kita membayar pajak apa ya, Nak? Oke, coba Lance. Dapat membantu membangun fasilitas umum, membantu subsidi harga BBM, dan subsidi tarif listrik. Oke, coba diulang lagi, Nak. Dapat membantu membangun fasilitas umum, membantu subsidi harga BBM, dan subsidi tarif listrik. Iya, ada lagi yang bisa dari video literasi di depan? Ya, coba apa, Nak? Itu meningkatkan mutu kesehatan sama membangun infrastruktur. Iya, meningkatkan mutu kesehatan, membangun infrastruktur, itu dari bagian kita membayar pajak. Nah, jadi seperti yang Ibu tegaskan sebelumnya, kita sudah belajar cara menghitungnya, ya Nak. Cara menghitung pajak kita sudah belajar. Terus hari ini kita belajar bagaimana mengisi surat setoran pajak. Manfaatnya tadi kita sudah pelajari. Jadi buat apa kita membayar pajak? Nah, tadi membayar pajak supaya kita dapat melakukan membangun fasilitas-fasilitas umum, ya. Jadi membantu pembangunan fasilitas umum seperti membangun jalan raya. Fasilitas umum apa lagi, Nak? Iya, jalan tol, rumah sakit, ya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Itu dia tujuan membayar pajak. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang pengisian surat setoran pajak, ya. Nah, ini dia surat setoran pajak. Surat setoran pajak disingkat dengan SSP, ya. Apa itu surat setoran pajak? Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran. Nah, jadi surat setoran pajak itu bukti bayar pajak atau setoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir, ya. Jadi surat setoran pajak itu adalah bukti pembayaran, bukti setoran pajak yang dituangkan dalam sebuah formulir. Formulir itu yang disebut dengan formulir surat setoran pajak. Oke. Nanti formulir tersebut akan disampaikan ke kas negara, ya. Jadi pembayarannya ditunjuk melalui Menteri Keuangan. Nanti akan dibayarkan kemana? Ke Bank Persepsi atau kantor persepsi. Nah, jadi surat setoran pajak ini nanti yang menentukan banknya itu adalah Menteri Keuangan, ya Nak. Kita bayar kemana? Jadi dengan kita isi surat setoran pajaknya, kita sudah hitung PPh pasal 21-nya, kita isi di surat setoran pajaknya, baru nanti akan kita laporkan ke kas negara. Nah, ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan? Oke, semua sudah jelas? Oke, kalau semua sudah jelas, Ibu akan bagi kelompok, ya. Nah, Ibu akan bagi kelompoknya, Ibu akan bagi kelompok ini secara heterogen, ya. Jadi tolong nanti duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1, Ellen, Caroline, Leviera, dan Sherlyn ada? Oke ya, ada LKPD-nya? Oke, di LKPD-nya. Oke, ini akan kita kerjakan yang pertama. Jadi nanti anak-anak Ibu akan mengisi pengisian surat setoran pajak sesuai dengan informasi yang ada di atas. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kasus yang kedua, dua pertemuan pertama. Oke, Indra seorang bendahara di PT Maju Bersama. Ada kan? Ada. Pada bulan Juli 2020 ingin melakukan penyetoran pajak, tetapi Indra ternyata salah dalam mengisi data pengisian surat setoran pajak PPh pasal 21-nya. Nah, jadi tadi kasus yang pertama ini kita mengisi data dari formulir yang telah tersedia. Kita isi formulir ini berdasarkan data yang telah tersedia. Nanti yang kedua kita isi studi kasus yang ketiga untuk mengisi pernyataan apabila seseorang atau seorang bendahara itu salah mengisi data-datanya. Kira-kira apa yang terjadi kalau salah mengisi datanya? Nah, itu yang akan didiskusikan hari ini. Bisa ya? Oke, silahkan dikerjakan dan silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ayo.
ditandatangani. Jawabannya sama. Mana tadi? Nah, ini. Yang boleh diganti itu ya? Iya. Dikirimi kembali. Wah, dikirimi kembali. Ini cara mengisi formulir. Kelompok ini gimana, Nak? Ada yang belum? Ada yang ini Bu, yang tanda tangan. Oh iya, ini kan tadi diterima oleh kantor penerima pembayaran. Berarti ini terima siapa, Nak? PT Mampir Kota Bogor. Pajaknya. Yang setor tadi kan PT Mampirnya toh? Oh iya. Nah, jadi yang setor nanti PT Mampirnya di sini. Penyetornya siapa? Bendaharanya tidak dicantumkan di sini kan? Nanti karena ini belajar kita bisa tulis Silvi, kita bisa tulis nama kita sendiri tidak apa-apa karena kan ini proses belajar kan? Nah, nanti di sini tulis nama yang jelas, tulis nomor NPWP-nya. Nah, terus ini juga nomor NPWP penyetor, ya Nak? Nah, ini juga ditulis nama yang jelas, penerimanya siapa di kantor pajaknya atau di bank persepsi tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini. Baru nanti ini harus lengkap dicap kalau di kantor pajaknya ya. Kalau ini, kalau dia individu tidak perlu cap, tapi kalau dia membawa nama perusahaan harus dicap. Tuh, nanti tanggalnya sesuai tanggal yang ada di sini, 15 Juli. Ya. Oke ya? Oke. Kasih Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ini Enggak, lagi koinnya apa, Bu? Uraian Mana? Pembayaran. Oh, uraian pembayaran ini nanti diisi setoran pajak yang ini buat apa? Misalnya untuk pembayaran. Tadi di sini ada nggak? Melakukan penyetoran pajak, ya kan? Berarti ini untuk pembayaran setoran pajak PT Mampir Kota Bogor gitu. Nah, di sini uraian pembayarannya. Pembayaran pajak Mampir Kota Bogor. Iya, pintar. Kasih Bu. Gimana kelompoknya, Nak? Sudah? Sudah Bu. Oke, ini tadi yang lembar informasi SSP-nya ya. Oke, sama ini yang studi kasusnya. Sudah ada berapa? Sudah ada 5. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya Bu. Oke, nanti Wilson akan mempresentasikan. Siap. Nah, sekarang kita waktunya mempresentasikan presentasi kelompok pertama. Ya, jadi yang pertama nanti kelompok pertama akan presentasi, kemudian teman-teman yang lain akan mengamati hasil presentasi kelompok pertama. Paham ya? Silakan kelompok pertama, silakan presentasikan hasil temuannya. Selamat pagi Bu Siska dan teman-teman. Pagi. Kami dari perwakilan kelompok 1. Jadi ini adalah lembar kerja kami dari hasil SSP dari informasi yang terlampir. Oke. Ini adalah hasil lembar kerja surat setoran pajak yang telah kami Akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Ini adalah lembaran SSP yang telah kami jawab berdasarkan ketentuan. Saya dari kelompok 5 ingin mewakilkan kesimpulan yang telah kami isi. Ini merupakan SSP yang telah kami simpulkan di sini. Oke. Dipresentasikan hasil dari kelompok pertama. Tadi kelompok pertama menyimpulkan bahwa Indra dapat mengajukan pemindah bukuan ya, lalu mengisi formulir pemindah buku dan ditandatangani. Oke, anak-anak sudah presentasi, kasih tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita tes semua bukunya disimpan ya, kita tes tertulis ya Nak. Semua bukunya disimpan, Ibu akan bagikan soalnya. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini apa? Siapa yang bisa? Coba Nak. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang baik 11 AKT. Ibu lihat selalu semangat ya dalam belajar. Selalu WA Bu Siska kalau misalnya nggak ngerti ya, itu yang Ibu senang dari 11 AKT ini. Kalau nggak ngerti pelajarannya suka WA Ibu. Bu, Ibu lihat di modul ajarnya ini apa artinya ya, gitu ya. Jadi terima kasih untuk anak-anak 11 AKT.
Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang berdoa